Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Quratul Aini dari Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain pedoman instrumen dari mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang pertama itu ada desain instrumen pedoman observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama dan tujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan melihat langsung kegiatan sehari-hari informan dan dapat mencatat secara bersamaan adanya kejadian tertentu. Namun apabila tidak cermat, observasi dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena merasa diamati. Yang kedua, ada desain instrumen pedoman wawancara. Mau mencari merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek peneliti dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data aplikasi apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam wawancara adalah yang pertama, bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apabila yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang diajukan politik bedanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Pembahasan yang ketiga yakni desain instrumen pedoman dokumentasi. Dokumentasi dapat digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan berbagai macam sumber dapat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Instrumen penelitian dokumentasi dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu terlampau atau yang direkam atau didokumentasikan. Menyajikan informasi mengenai hubungan informasi pada masa lampau dengan kondisi sekarang. Dan dapat direkam berbagai jenis data tentang informan. Namun, dokumentasi memerlukan validitas dokumentasi untuk mengetahui keabsahan dokumentasi dan terkadang tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan peneliti. Data berupa dokumen dapat digunakan untuk mengenali informasi yang terjadi di masa silam. Sehingga peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk makna semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Pembahasan yang keempat yakni desain instrumen pedoman fokus grup diskusi. Pengambilan data kualitatif melalui fokus grup diskusi memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk
menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan peserta diskusi. Sesuai dengan namanya, fokus grup diskusi adalah diskusi terfokus dari suatu grup yang membahas suatu masalah tertentu dan suasana informal dan santai. Dalam pelaksanaan fokus grup diskusi dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para narasumber di suatu tempat dan dibantu dengan seseorang yang mau fasilitatorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut disebut dengan moderator. Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para peserta, jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 orang. Diperlukan persiapan dan desain rancangan. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 orang yang baik sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan peserta permasalahan yang telah disepakati bersama. Adapun persiapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim. Yang kedua, memilih dan mengatur tempat. Yang ketiga, menyiapkan logistik. Yang keempat, jumlah peserta. Yang kelima, rekrutmen peserta. Dan yang keenam, menyusun pertanyaan fokus grup diskusi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi desain pedoman instrumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.